Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita masih tetap bisa menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selalu diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi-materi yang disampaikan oleh asatidzah kita yang ada di Pondok Abu Hurairah Mataram. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita telah membahas satu kisah yang bersejarah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenai bagaimana atau peristiwa bagaimana terbelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain tujuannya adalah membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mempersiapkan beliau sejak masa kecil beliau untuk menerima amanah yang sangat-sangat besar, yaitu menjadi seorang nabi dan rasul. Lalu pada pembahasan kali ini masih berkaitan dengan peristiwa sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu mengenai al-audatu ila ummihi sallallahu alaihi wasallam. Kembalinya Rasulullah ke pangkuan ibunya, atau kembalinya Rasulullah ke asuhan ibunya. Qala Syekh rahimahullah, fa khasyiyat alaihi Halimatu ba'da hadhihi al-waq'ah. Pada peristiwa sebelumnya yang telah kita bahas, yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dadanya oleh Jibril alaihi salam, maka setelah itu Halimatus Sa'diyah merasa sangat-sangat khawatir. Beliau tentu tidak mau terjadi apa-apa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tanggung jawabnya saat itu. Hatta raddathu ila ummihi. Sehingga karena kekhawatiran dari Halimah, beliau sampai mengembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya. Karena beliau tidak mau kalau seandainya nanti Rasulullah meninggal atau wafat ketika sedang diasuh oleh Halimah. Maka langsung Halimatus Sa'diyah setelah peristiwa itu beliau kembalikan Nabi Muhammad kepada ibundanya. Fakana 'inda ummihi sallallahu alaihi wasallam ila an balagha 6 sinin. Lalu setelah dikembalikan kepada ibundanya, singkat cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diasuh oleh ibundanya sampai beliau berumur 6 tahun. Artinya, ketika beliau dikembalikan kepada ibundanya umur 4 tahun, maka 2 tahun berselang, atau 2 tahun kemudian, ketika umur 6 tahun, beliau pun ditinggal oleh ibundanya karena meninggal dunia. Jadi hanya 2 tahun beliau diasuh oleh ibundanya setelah beliau kembali dari ibu susuannya. Kharajat Aminatu litazura akhwalan Nabi sallallahu alaihi wasallam min Bani Adi ibn An-Najjar. Bagaimana kisahnya sampai ibundanya meninggal dunia? Saat itu Aminah binti Wahb, beliau keluar dari kota Makkah untuk
pergi menuju ke kota Madinah. Untuk apa? Untuk menziarahi keluarganya yang ada di sana. Untuk mengunjungi paman-paman Rasulullah dari ibundanya. Dari kalangan kabilah Bani Adi bin Najjar. Fakharajat min Makkah qati'atan tilka rihlah asyaqqah. Maka ketika keluar dari kota Makkah, Aminah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan rombongan-rombongan yang lainnya tentunya, saat itu mereka menempuh perjalanan yang sangat-sangat sulit. Karena jarak tempuh antara kota Makkah atau dari kota Makkah ke kota Madinah itu sangat-sangat jauh sekali. Bahkan sampai 1 bulan lamanya. Kalau berjalan kaki tentu. Atau dengan onta mungkin tidak terlalu lama. Tetapi lamanya saat itu ya tidak seperti sekarang. Meskipun menggunakan unta bisa sampai berminggu-minggu baru sampai dengan kota Madinah. Tetapi kalau sekarang dengan alat-alat transportasi yang begitu canggih tentu akan sangat dekat rasanya. Dan tidak terlalu menghabiskan banyak waktu menempuh perjalanan dari kota Makkah ke kota Madinah. Wa ma'aha waladuha al-yatim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah dan Aminah, ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa serta anaknya yang yatim yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famakathat syahran thumma qafalat. Lalu beliau tinggal di sana. Ketika sudah sampai di kota Madinah, beliau tinggal di sana selama kurang lebih 1 bulan. Maka singkat cerita beliau meninggal pun setelah dari Madinah. Hanya beberapa hari atau selang beberapa hari setelah itu beliau meninggal dunia. Bagaimana meninggalnya Siti Aminah? Wafatul wa bainama hiya raji'atun idh lahiqaha al-maradu fi awail at-tariq. Jadi peristiwa meninggal ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ketika beliau sedang dalam perjalanan pulang ke kota Makkah. Beliau Aminah saat itu ketika dalam perjalanan pulang merasa sakit. Beliau dihampiri oleh sebuah musibah, sakit. Ini di tengah perjalanan, bahkan di awal-awal perjalanan pulang beliau sudah merasa sakit. Thumma ishtadda hatta matat. Lalu sakitnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin parah dan semakin parah. Bukan semakin membaik tetapi semakin parah. Ini dalam perjalanan pulang. Tentu berjalan dari kota Madinah ke kota Makkah jaraknya sangat jauh, akan menguras banyak tenaga. Apalagi kalau sedang sakit tentu tidak akan mungkin bisa melanjutkan perjalanan yang begitu jauhnya. Maka semakin parah sakit dari ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah hatta matat bil abwa. Sehingga beliau ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya meninggal dunia di sebuah daerah yang dinamakan dengan Abwa. Daerah ini letaknya baina Makkah wal Madinah. Letaknya itu antara kota Makkah dan kota Madinah. Beliau dikuburkan di sana, di Abwa. Maka itulah bagaimana kisah singkat ibunda Nabi SAW meninggal dunia. Rasulullah hanya diasuh oleh ibundanya setelah kembali dari ibu susuannya hanya selama 2 tahun. Tidak lama.
beliau dari sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Sejak kecil beliau tidak memiliki seorang ayah, bahkan ditinggal oleh ibundanya ketika beliau berusia 6 tahun. Rasulullah telah mandiri sejak kecil. Rasulullah dari sejak kecil beliau ditinggal oleh ayah dan ibunya. Tetapi Rasulullah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau langsung dijaga tanpa ibu dan ayah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga beliau, selalu memberikan kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak masa kecilnya untuk kelak menjadi seorang nabi dan rasul akhir zaman. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu diberikan, meskipun beliau tidak punya orang tua lagi. Thulabi rahimani wa rahimakumullah, maka itulah kisah singkat bagaimana ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Maka Rasulullah sejak kecil sudah dipastikan, sudah tahu, kita memaklumi bersama bahwa beliau sudah yatim dan piatu sejak umur 6 tahun. Bahkan ayahnya meninggal dunia ketika beliau sejak masih dalam kandungan ibundanya Siti Aminah. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.